pendukung Bernabeu, yaitu Jovan sebagai narator, Benaya sebagai prajurit 1, Titus sebagai prajurit 2, Olive sebagai malaikat 1, Michelle sebagai malaikat 2, Novena sebagai Maria Magdalena, Caca sebagai Maria Ibu Yakobus, Jesslyn sebagai Salome, Deo sebagai Petrus murid Yesus, Vincent sebagai Thomas murid Yesus, dan peran Yesus diperankan oleh Dika. Selamat menyaksikan. Pada hari setelah Yesus wafat, tampaklah malaikat Tuhan dan mereka menggulungkan batu untuk makam Yesus. Pada saat itu terjadi gempa yang sangat luar biasa. Gempa ini luar biasa dahsyatnya. Saya tidak pernah mengalami gempa seperti ini. Benar ya, ayo kita tinggalkan saja tempat ini. Lagi pula, hari sudah mulai pagi. Terus bagaimana tanggung jawab kita? Sudahlah, biarkan. Daripada terjadi sesuatu dengan kita. Kan tidak ada yang tahu. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria ibu dari Yakobus, dan Salome ke makam Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk mengunjungi makam Yesus. Maria, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kubur Yesus? Karena kubur Yesus tertutup batu besar. Oh iya, bagaimana ya? Atau kita kembali saja ke kota dan kita meminta bantuan para murid Yesus untuk mendorong batu itu? Tidak perlu, Maria. Mereka terlalu sedih saat ini. Sudahlah, kita saja. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di sumur makam itu, mereka terkejut karena batu penutup makam Yesus telah terguling. Tampaklah kedua malaikat yang berada di sana. Mereka duduk di mulut gua, lalu tersenyum kepada ketiga perempuan itu dan berkata, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring, dan segeralah pergi kepada murid-muridnya. Katakanlah bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. ketiga perempuan itu masuk ke dalam makam Yesus dan mendapatkan keadaan makam seperti yang diberitakan oleh para malaikat. Ya, Tuhan telah bangkit. Ya, ia sudah bangkit. Kemudian mereka keluar dari makam itu dan segera mencari murid-murid Yesus yang sedang berkumpul. Lalu Maria Magdalena berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berangkatlah Petrus dan murid yang lainnya ke makam Yesus. Petrus sampai lebih cepat. Sesampainya di sana, ia melihat ke dalam makam dan melihat kain kafan sudah ada di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk. Thomas dan murid yang lain masuk dan melihatnya. Petrus menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Kami telah melihat Tuhan, dan Dia telah bangkit. Tetapi Thomas berkata, Sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam sebuah rumah, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas melakukannya dan berkata, Ya Tuhanku dan Allahku, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.